eyes, your blue eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifah Mulyadi. Mata kuliah yang saya pegang adalah elektronika diskrit. Kaprodinya teknika. Kemudian saya adalah dosen tetap pada Akademi Maritim Sapta Samudra Padang. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa mata kuliah, beberapa materi mata kuliah dari elektronika diskrit, apa yang akan disajikan. Sebelum itu NIDN saya 1027106801. Oke, kita akan coba untuk menjelaskan apa yang akan kita sajikan untuk mata kuliah elektronika diskrit. Yang pertama-tama itu adalah yang dinamakan CPMK. Itu mahasiswa dapat mengimplementasikan konsep-konsep elektronika diskrit, kemudian dasar dalam menyelesaikan kasus-kasus untuk teknik dari elektronika tersebut. Kemudian bahan kajiannya merupakan komponen aktif dan komponen pasif pada elektronika diskrit. Metode pembelajaran expository untuk yang pertama, kemudian yang keduanya pemberian tugas terstruktur. Yang ketiga presentasi tugas. Kemudian media pembelajaran ini kita pakai PowerPoint, video interaktif. Kemudian kegiatan pembelajaran diawali dengan pendahuluan. Pada pendahuluan tersebut, yang pertama adalah pembukaan dari perkuliahan. Yang kedua, menyampaikan materi perkuliahan hari ini. Kemudian menjelaskan manfaat pembelajaran dasar komponen elektronika. Selanjutnya menjelaskan subbahan dan pembelajaran dari pengenalan jenis-jenis komponen elektronika baik aktif maupun pasif. Selanjutnya presentasi kelompok, juga ada tugas. Kemudian untuk penyajiannya, di sini menjelaskan definisi dari hukum Ohm yang menyangkut nilai resistor. Kemudian mendeskripsikan proses arus listrik mengalir ke semikonduktor atau dioda. Pemberian tugas terstruktur berkaitan dengan nilai dan arus pada resistor. Kemudian menganalisa dan membahas soal-soal cara membaca nilai-nilai resistor. Selanjutnya, komponen pasif seperti kapasitor juga akan kita berikan bagaimana metode pembacaan dari nilai-nilainya. Dari komponen pasif itu yang bisa kami sajikan. Kemudian ada beberapa materi. Materi tersebut adalah bersumber dari beberapa buku seperti Icro Electronic Midman, Dasar-dasar Elektronika, Ensiklopedia Rangkaian Prinsip Dasar Elektronika, kemudian Main Elektronika. Hanya itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kita lihat bagaimana di lokal. Wassalam. Siap, gerak. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, stop. Secara tempat, gerak. Oke, selamat pagi. Pagi. Yes. Oke, kita akan masuk belajar di lokal sebentar lagi. Kemudian kita harus persiapkan untuk kebutuhan belajar. Semuanya seperti buku, perlengkapan tempat belajar. Apakah sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, silakan untuk dantonnya untuk mengarahkan ke lokal.
Dantonnya, mana dantonnya? Maju. Juga ya, Adi. Gerak. Gerak kiri, gerak. Jauh, gerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, kita pertemuan yang berikut ini adalah tentang kapasitor, kemudian karakteristik kapasitor, bagaimana sebuah kapasitor bekerja. Jadi mata kuliah elektronika ini termasuk mata kuliah yang mempunyai ada hitungan, kemudian ada seperti rumus, juga ada percontohan-percontohan soal. Jadi kita lihat ini sekarang ini karakteristiknya. Kemudian sebelum kita masuk, tolong disiapkan untuk penontonnya. Lapor, koordinator ini, B24, Polri, kita, jumlah 20, ada 20 tenaga siap untuk berbicara. Lanjutkan. Lanjutkan. Kembali, pembelajaran. Berdoa, mulai. Berdoa, start. Siap, depan, gerak. Siap. Oke, selamat siang. Kita mulai. Dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada contoh soal, ada menghitung berapa kapasitor, kemudian ada menentukan dari jenis-jenis kapasitor. Jadi kita mulai dengan karakteristik kapasitor dan parameternya. Jadi kalau secara umum kapasitor menyimpan muatan, tapi dia mempunyai ada karakteristik dari kapasitor tersebut. Kemudian karakteristiknya atau tingkah laku dari kapasitor biasanya kalau dia diisi tegangan atau diisi muatan listrik, dia dapat menyimpan muatan listrik dan dapat melepaskan kembali muatan listrik. Jadi kapan kita lepaskan, kapan kita isi, itu tergantung pada regulatornya. Coba kita lihat untuk berikutnya. Kemudian ini merupakan komponen yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Kemudian kapasitor berbentuk dua buah plat yang berbahan dasar logam metal. Kemudian pada logam metal dipisahkan oleh bahan dieletrik pada jarak tertentu. Bahan dieletrik tersebut ada yang berbahan plastik, ada yang berbahan udara. Kemudian dia mempunyai lempeng positif dan lempeng negatif. Jadi dia dieletrik. Jadi dua buah lempeng yang dibuat sedemikian rupa dan didekatkan, satu bermuatan positif, satu bermuatan negatif kalau dia diisi dengan tegangan listrik atau daya listrik. Kemudian selanjutnya bagaimanakah kapasitor itu bekerja? Bekerja sebuah kapasitor adalah pengisian dari daya listrik ke dua buah plat yang terdiri dari elektron dan proton. Kemudian ada yang bergerak itu yang terlebih dahulu ada yang negatif. Yang negatif dialirkan listrik, arus elektron. Kemudian yang positif juga dialirkan. Jadi muatannya berbeda. Masih tertahan dia karena ada dieletrik. Dieletrik itu adalah
sekat antara positif dan negatif. Kemudian kalau dia dilepaskan muatannya atau diberi beban, maka arus akan mengalir dari positif ke negatif. Kalau dari negatif ke positif, elektron. Dari positif ke negatif itu adalah arus konvensional namanya. Jadi mengalir arus konvensional sesuai dengan beban. Kemudian pada kapasitor, kita lihat lagi itu ada beberapa covernya. Ada yang covernya terdiri dari plastik, juga ada terdiri dari seperti material karbon pelindungnya, ada terdiri dari asetilin, kemudian ada marmer, kemudian ada pelindungnya, isolatornya itu terdiri dari berbagai macam bahan yang tidak mengantar listrik atau terdiri dari isolator. Kita lihat berikutnya. Ini bentuk-bentuk kapasitor. Kapasitor yang pertama yang logam itu terdiri dari 2 buah plat. Yang paling kiri sekali 2 buah plat. Kemudian untuk antara positif dan negatifnya adalah udara. Kemudian kapasitor yang di tengahnya untuk antara pemisah positif dan negatifnya adalah plastik. Kita lihat yang ketiga itu trimer kapasitor, itu terdiri dari 2 buah plat juga, tapi ukurannya kecil, juga untuk pembatasnya adalah udara. Kemudian di sini ada kapasitor. Kapasitor keramik, elektrolit, kemudian kapasitor kertas, kemudian kapasitor milar. Berapa kapasitor di sini ada jenisnya. Kalau kita lihat yang ini adalah keramik, ini elektrolit, ini kertas, ini milar. Jadi pada kapasitor tersebut fungsinya sama. Bagaimana dengan satuan kapasitor? Ada yang tahu dengan satuan kapasitor? Farad. Jadi satuan kapasitor adalah farad. Jadi kalau 1000 farad itu kira-kira kalau 1 farad berapa mikrofarad? Jadi apa satuannya? Farad. Setelah farad ke bawahnya apa? Milifarad. Setelah ke bawahnya mikrofarad. Ke bawahnya setelah milifarad apa? Mikrofarad. Setelah mikrofarad nanofarad. Setelah nanofarad pikofarad. Jadi urutannya kalau dia paling kecil dari farad itu kalau 10 pangkat min 12 untuk pikofarad. 10 pangkat min 9 untuk nanofarad. 10 pangkat min 6 untuk mikrofarad. 10 pangkat min 3 untuk milifarad. Jadi satuannya. Kalau dia 1 mikrofarad itu kira-kira kalau ada tulisannya 104 pikofarad. Berarti artinya apa? 104 berarti 104 buah nolnya lagi. Berarti 100. Kalau 4 berapa nolnya? Kalau dia 4 berarti kan 4 nolnya. Kira-kira berapa dia pikofarad? 100.000. Kalau dijadikan mikrofarad berapa dia? 0,1 mikrofarad. Berarti kan 6 naiknya. Kalau dijadikan dia nanofarad, dia jadi 100 nanofarad. Jadi perhitungannya dari pikofarad paling kecil kalau dia berandai dia 100.000 mikrofarad, 100 nano, berarti di atasnya 33
ketiga ke atasnya 30. Berarti 10 pangkat min berapa dia? Kalau pikofarad min 12. Kemudian setelah itu pangkat berapa lagi ya? 9. Setelah itu min berapa lagi? 6. Setelah itu min 3. Jadi menghitung mikrofarad dalam satuan farad, mikrofarad, nanofarad itu dia berjenjang. Kalau dia paling besar itu adalah farad. Jadi kalau dia 1 farad itu berapa milifarad ya? Kan 3. Berapa milifarad ya kira-kira? Kan tambah nolnya 3. Kan 3 tambahnya. 1 farad berarti 1000 farad. Kalau 1 farad 1000 milifarad ya. Dia 1000 milifarad ya. Jadi tingkatnya adalah 1000 ke bawahnya. Kalau kita lihat lagi pada kapasitor. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan untuk pagi hari ini, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kita. Untuk pertemuan berikut kita masuk dengan materi-materi lainnya seperti semikonduktor. Kemudian tugas jangan lupa, kemudian diperhatikan, tolong teliti cara menghitungnya di rumah. Kalau ada yang tidak jelas tolong ditanyakan lewat WA juga boleh. Kemudian untuk selanjutnya catatan mohon serapi mungkin. Sekali lagi ada pertanyaan? Kalau tidak disiapkan. Kemudian sebelum disiapkan untuk berikutnya terima kasih untuk pengajaran untuk pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Siap, ya. Pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan besar. Bubarkan. Bukan. Akhiri pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, empat, gerak. Siap. Oke, selamat siang. Terima kasih. Solusi.